Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan memasuki jendela transfer musim panas 2024 dengan strategi yang lebih agresif, didukung oleh pemilik klub Electric Capital. Setelah perombakan besar di musim panas 2023 dan rekrutmen stabil 4 pemain pada 2024, fokus Inter kini beralih pada regenerasi tim. Klub berencana menurunkan rata-rata usia skuad yang didominasi pemain veteran, meskipun mereka masih berkontribusi menjaga daya saing tim. Strategi transfer Inter tidak lagi mengutamakan solusi jangka pendek atau pemain murah, melainkan menargetkan pemain muda dengan potensi jangka panjang yang sesuai dengan visi klub. Electric Capital siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain yang tepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Inter ingin mempertahankan dominasi domestik dan Eropa sambil membangun tim yang lebih muda dan bertalenta untuk masa depan. Inter Milan harus menyeimbangkan perburuan Scudetto dengan persiapan untuk final Liga Champions yang membuat Lautaro Martinez harus diistirahatkan dalam pertandingan melawan Lazio. Pertandingan ini akan digelar di San Siro pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun peluang Scudetto sempat terlihat tipis setelah tertinggal 3 poin dari Napoli, kini selisihnya hanya 1 poin dengan 2 putaran tersisa yang membuat pelatih Simone Inzaghi harus bijak dalam memilih skuad. Henrikh Mkhitaryan, Davide Fratesi, dan Benjamin Pavard semuanya akan tersedia untuk pertandingan melawan Lazio, namun kemungkinan besar tidak akan masuk dalam starting 11. Lautaro Martinez yang masih dalam pemulihan pasca cedera otot pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona, kemungkinan hanya akan bermain di pertandingan terakhir melawan Como, dengan fokus utama untuk mempersiapkannya dalam kondisi terbaik untuk final Liga Champions pada 31 Mei. Inter diperkirakan akan melakukan sedikit rotasi skuad dengan pemain seperti Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Nicolo Barella, Federico Di Marco, Hakan Calhanoglu, dan Yann Sommer kembali masuk dalam starting 11. Sementara itu, Napoli akan menghadapi tantangan berat melawan Parma di kandang. Jelang final Liga Champions pada 31 Mei antara Inter Milan dan PSG, Marco Simone, mantan striker PSG, memberikan pandangannya. Ia menyebut Inter sebagai tim modern dengan formasi 3-5-2 yang efektif dan memiliki kekuatan fisik lebih unggul dibanding PSG. Simone menyoroti peran vital gelandang berpengalaman seperti Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella yang meskipun tidak semuanya bertubuh besar, memberikan dominasi fisik yang signifikan di lini tengah. Ia juga menilai kekuatan Inter tidak hanya terletak pada pemain inti, tetapi juga pada pemain pengganti yang memberi dampak fisik tambahan. Simone menegaskan bahwa dari segi fisik, Inter mungkin lebih unggul daripada PSG. Ia menutup dengan peringatan bahwa Inter tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga tahu bagaimana menyerang lawan dari berbagai sisi, menjadikan mereka ancaman serius bagi PSG. Inter Milan dan Napoli sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran yang melibatkan gelandang Davide Fratesi dan penyerang Giacomo Raspadori. Fratesi yang belum menjadi pilihan utama di bawah Simone Inzaghi diperkirakan akan tersedia di bursa transfer musim panas ini, meski Inter menginginkan setidaknya 40 juta euro untuk pemain internasional Italia tersebut.
Roma tertarik pada Fratesi namun akan sulit untuk merealisasikan transfer jika mereka tidak lolos ke Liga Champions. Sementara itu, Napoli yang bisa menawarkan sepak bola Liga Champions juga mengincar Fratesi dan kemungkinan akan menawarkan Raspadori sebagai bagian dari kesepakatan. Raspadori yang berusia 25 tahun dipandang sebagai pemain teknis yang cocok dengan kebutuhan lini serang Inter. Napoli menilai Raspadori sekitar 25 hingga 30 juta euro dan kedua klub kini serius mempertimbangkan pertukaran tersebut. Inter Milan kini mengungguli Juventus dalam hal kesepakatan sponsor kaos paling berharga di Serie A. Menurut Calcio Finanza, kemitraan Inter dengan Betson bernilai 30 juta euro per musim, yang masih lebih tinggi dibandingkan kesepakatan baru Juventus dengan Jeep dan Visit Detroit yang bernilai 28 hingga 30 juta euro per musim. Selama beberapa tahun terakhir, sponsor utama kaos Inter memang mengalami perubahan, mulai dari Pirelli, Socios.com, Digital Beats, hingga Paramount Plus. Meskipun Juventus baru saja memperbarui kemitraannya, Inter tetap memimpin dalam hal nilai sponsor utama kaos, menjadikannya yang terdepan di Serie A. Inter Milan tidak berencana melakukan revolusi besar dalam skuad pada musim panas ini, tetapi tetap aktif di pasar transfer. Dengan dukungan OEK3 dan pemasukan lebih dari 130 juta euro dari UEFA, Inter akan menjalankan strategi transfer yang lebih agresif, fokus pada peremajaan tim dengan pemain muda berkualitas. Salah satu nama yang dipantau adalah Nico Paz, gelandang muda asal Real Madrid yang tampil impresif bersama Como. Pelatih Simone Inzaghi melihat Paz sebagai pemain serbaguna mirip dengan Luis Alberto yang bisa mengisi peran Mezzala atau trequartista dalam skema 3-5-2 atau beradaptasi di posisi playmaker. Namun ambisi Inter untuk merekrut Paz menghadapi hambatan karena Real Madrid belum berencana melepasnya secara permanen dan melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Meski begitu, Inter siap menguji tekad Madrid dengan tawaran konkret. Menurut laporan The Independent, manajemen Manchester United membuka pembicaraan dengan klub-klub Italia mengenai kemungkinan penjualan dua striker muda, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Keduanya resmi tersedia di pasar dan beberapa klub Serie A termasuk Inter Milan menunjukkan minat. Inter tengah mempertimbangkan opsi peminjaman untuk Zirkzee yang tampil impresif bersama Bologna musim lalu. Zirkzee terlihat sebagai alternatif strategis untuk memperkuat lini serang Inter tanpa investasi besar, mengingat anggaran terbatas dan kebutuhan akan pemain muda kreatif dan teknis. Meskipun Højlund juga dipertimbangkan, Inter lebih fokus pada Zirkzee karena profil permainannya yang dinilai cocok dengan sistem Simone Inzaghi. Negosiasi masih dalam tahap awal dan meski belum ada kesepakatan resmi, kontak antara kedua klub sudah dimulai.